Hai Sobat Ananta Fiore, ketemu lagi di channel Ananta Fiore dengan ide dan tips yang murah, hemat, dan gampang dilakukan. Di video ini saya akan membagikan tutorial membuat standing buket. Standingnya bukan dengan vas, tetapi dengan botol bekas. Pasti di rumah punya. Ayo kita siapkan dulu. Yang pasti selalu ada adalah wrapping paper untuk membungkus bunga, dan ini botol bekasnya. Ayo kira-kira botol apa? Pasti semua tahu ya, kalau nggak bisa diganti dengan botol sampo. Dan pasti untuk merangkai bunga kita pakai floral foam yang sudah direndam. Floral foamnya yang basah ya, khusus untuk bunga segar, bukan floral foam untuk bunga kering. Nah, kita ukur floral foamnya yang sudah direndam tadi kira-kira 15 menit ya. Pastikan semua sudah terendam, dan kita masukkan floral foam ke dalam botol tadi supaya botolnya berat dan tidak mudah jatuh. Jadi bunganya ini meski buket tetapi bisa diletakkan di ruangan atau di meja gitu ya. Jadi Anda nggak perlu lagi meletakkan buket dengan vas, tapi ini sudah bisa berdiri. Nah, teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe dulu, klik lonceng. Yang sudah, jangan lupa like-nya ditunggu dan nice komennya. Karena yang kita pakai ini adalah bunga rose atau bunga mawar, maka biasanya bunga mawar ini ada durinya. Saya kebetulan membeli bunga mawar yang grade C ya, lebih murah. Mawar itu ada grade A, grade B, dan grade C. Biasanya dibedakan dari apakah dia bunga lokal, apakah dia bunga import. Semakin panjang batangnya, semakin mahal. Jadi mungkin grade-nya bisa B atau A kalau panjang ya batangnya. Kemudian kalau batangnya tidak ada duri, biasanya itu mawar grade A atau mawar import. Nah, untuk menghilangkan duri, biasanya ada alat untuk menghilangkan duri, tapi di sini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua, saya menghilangkan durinya secara manual, yaitu dengan gunting. Saya gunting-gunting. Fungsinya untuk apa? Supaya nanti kalau kita sedang merangkai kita tidak tertusuk duri mawarnya, gitu. Banyak ya jumlah mawarnya ya. Ya, kalau satu ikat biasa kita beli di pasar bunga itu isinya ada 20 ya. Ada 20 tangkai. Ada juga yang 10 tangkai. Tergantung kebutuhan masing-masing ya, mau membeli yang berapa. Nah, jika sudah selesai semua mawarnya, kita taruh di vas yang udah diberi air. Kita sudah mulai, yuk kita memulai untuk merangkai bunga. Supaya mudah dalam merangkai bunga, biasanya kita menetapkan patokan atau penjuru. Yang pertama kali kita akan tancapkan adalah mawar dengan tinggi yang tegak di belakang. Ini saya ganti karena mawarnya yang tadi yang saya tancapkan bengkok. Ini saya tancapkan yang lurus, kemudian yang tinggi. Nah, patokan ini berguna untuk kita
rangkai bunga untuk yang lainnya. Ya, ini sekarang karena ini nanti akan diletakkan dan menjadi buket bunga, jadi saya dengan menggunakan pola dasar bentuk segitiga. Ya, jadi teman-teman semua yang masih belajar merangkai bunga, hafalkan bentuk dasar yang paling gampang yaitu bentuk segitiga, biasanya untuk di pojok, atau bentuk bulat yang biasanya bisa diletakkan di tengah-tengah ruangan. Nah, setelah ini saya akan menancapkan rose atau mawar yang bentuknya lain. Nah, ini satu rose-nya warna ungu ya, lebih tinggi daripada yang merah. Merah pendek, yang ungu ini rose-nya tinggi. Nih, dan gak ada durinya. Nah, rose yang ungu ini grade A. Agak mahal sih satu ikat. Biasanya untuk rangkaian-rangkaian yang tinggi dan membutuhkan batang yang tinggi juga, kita harus menggunakan mawar dengan grade premium atau grade A. Ini saya nggak perlu membersihkan durinya untuk yang warna ungu karena memang mawarnya sudah nggak ada durinya. Ya, bunganya bagus, warnanya ungu. Saya akan modifikasi bentuk segitiga ini karena saya hanya menggunakan bunga mawar saja, nggak ada bunga yang lebih besar ukurannya atau bunga pengisi lainnya selain solidago. Jadi saya menggunakan paduan warna rose dengan warna yang lain, yaitu warna ungu, dan nanti saya akan sisipkan bunga carnation. Nih mawarnya ungu ya, bagus mawarnya, saya suka. Ya sih, harganya agak mahal karena dia grade-nya grade premium. Sebenarnya nggak cocok untuk rangkaian ini kan, bunganya nggak perlu bunga yang dengan batang tinggi, tapi saya mengambil rose ini atau mawar ini karena warnanya yang lucu, ungu, jarang warna ungu. Rose yang ungu saya tancapkan di sela-sela tempat yang masih kosong. Ya, saya memang sengaja ini tidak simetris ya, tidak kanan sama kiri sama, enggak. Jadi pakai feeling aja kalau merangkai, ibu-ibu dan teman-teman sahabat Ananta Fiore. Nggak harus ini sebelah sini harus begini, nih sebelah sini, enggak. Ini bukan ilmu matematika, ini seni. Jadi selama itu estetikanya dapet, selama itu cocok dengan kita, nggak apa-apa, dilakukan saja. Setelah warna ungu kita tancapkan gradasi yang lain. Di bawah warna ungu adalah warna pink. Tadi kan ungunya ungu muda, lebih muda dari warna ungu adalah warna pink. Di sini karena saya nggak punya rose pink, saya memakai carnation
warna pink carnation atau bunga anyelir ya. Nah, ini saya pakai untuk menjadi filler, tapi bukan filler untuk menutupi tempat-tempat yang kosong. Nah, jadi bunganya warna-warni nih. Rose-nya ada warna merah, ada warna ungu, kemudian pinknya didapat dari bunga carnation. Yang terakhir adalah pasti masih banyak tempat kosong dan nggak bisa kita tancapkan semua dengan rose atau carnation. Kita pakai filler. Fillernya yaitu bunga solidago. Bunganya kecil-kecil warna kuning. Ya, ini saya tancapkan di belakang. Kemudian nanti di antara tempat-tempat yang kelihatannya masih kosong. Nah, solidago ini kan panjang, kemudian bunganya banyak kanan kiri ya. Nah, teman-teman pada waktu menancapkan kita harus pilih-pilih juga, nggak harus satu tangkai itu kita tancapkan semua. Kita bersihkan dulu daun yang paling bawah. Biasanya daun paling bawah itu yang cepet berubah warna jadi coklat. Kita bersihkan dulu, kita buang. Kemudian batang yang nggak kita pakai kita buang. Dan untuk yang di depan kita kan butuh yang pendek, jadi nggak full yang panjang, jadi kita potong-potong dulu ya sesuai kebutuhan.
saya menggunakan 3 lembar ya, 3 lembar. Yang satu wrappingnya polos, warna ungu muda. Kemudian yang di luar ada garisnya, di pinggir ada aksen garisnya, warnanya ungu muda. Wrapping papernya ini bukan paper ya, tapi ini bahannya dari campur dari plastik dan paper gitu ya. Jadi ini tidak khawatir kalau kena air, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu khawatir. Biasanya kalau paper itu kalau kena air, nanti waktu bunga disiram ditambah air itu suka leleh ya papernya. Tapi karena ini campuran dari plastik, jadi nggak perlu khawatir, masih awet. 1 lembar wrapping paper kita bagi menjadi 4. Nah, kita bagi 4 semuanya. Yang 2 kita bagi 4, yang 1 nanti kita bagi 2. Jadi bagi untuk yang terakhir. Nah, setelah kita bagi 4, kita bentuk segitiga. Nih, kita bentuk segitiga. Ada 4 yang kita bentuk segitiga. Kemudian kita staples. Karena ini dari plastik, jadi kalau kita lem pasti nggak lengket. Jadi kita pakai staples. Kemudian kalau mau dilem ya pakai lem tembak. Nah, kita buat ada 4 yang berbentuk segitiga. Nah, kurang lebih demikian, kayak membuat kertas tisu ya, tisu makan gitu. Nah, itu. Setelah kita membuat 4 bentuk segitiga, kita rekatkan ke botol atau vas yang dari botol bekas tadi. Kita rekatkan dengan lem tembak, karena ini botolnya plastik, kemudian yang kita rekatkan juga plastik, jadi kita rekatkan dengan lem tembak. Kemudian kertas atau wrapping paper yang satu dengan yang lain kita rekatkan juga dengan lem tembak supaya tidak goyang. Nah, ini dia seperti ini, pelan-pelan ya. Nah, nanti kita ikat supaya kuat. Nah, ini masih belum kuat ya. Ya, kurang lebih demikian.
Untuk segitiga kita rekatkan keempat-empatnya tadi ya, 2 di kanan 2 di kiri, diukur dari paling tengah. Kemudian ini yang wrapping paper satunya yang ada listnya kita tekuk menjadi 3 bagian, tekuk di luar belakang satu, tekuk di depan satu. Kita tekuk, setelah ditekuk kita staples supaya nggak lepas, karena ini dari plastik jadi agak kaku ya. Jadi kalau kertas itu kan kalau dilipat itu sudah ngikut ya, kalau ini kan belum, jadi kita staples. Nah gitu, jadinya 4 juga. Nanti kita letakkan, kita lem 2 di kanan dan 2 di kiri. Nah ini kertas wrappingnya yang sudah kita wrap, udah kita tekuk ya tadi, kita udah tempel sebelah kanan, sekarang kita tempel sebelah kiri. Saya menempelnya menggunakan lem tembak, karena kalau menggunakan selotip tidak rekat, kemudian kalau menggunakan lem biasa juga tidak rekat karena ini plastik. Nanti kalau semua wrapping papernya tadi sudah kita tempel, baru nanti kita akan ikat mengelilingi botolnya dengan selotip. Ini 2 wrapping paper sudah kita pakai, sudah kita letakkan, kemudian kita talikan dengan selotip. Nah yang terakhir, wrapping paper yang terakhir satu kita bagi 2 ya, kita bagi 2, kemudian kita bikin lipatan kecil untuk di belakang dan untuk di depan sebagai penutup botolnya ya, seolah-olah ini adalah kertas yang kita wrap dari atas ke bawah. Karena ini botolnya putih, jadi meskipun transparan tidak terlalu kelihatan, jadi tersamar dengan wrapping paper yang akan kita bungkus dengan wrapping paper ya, nggak terlalu kelihatan. Nah setelah semuanya sudah kita wrap, kita ikat lagi dengan selotip. Kemudian yang terakhir finalnya ini masih ada satu, kita bentuk lipatan kecil-kecil sehingga bergelombang gitu ya. Nanti kita akan tutup di kertas depan, di bagian depan, kemudian kita akan letakkan mengelilingi botol pegangan. Nah kurang lebih demikian ya, gitu ya, kita bikin gelombang-gelombang. Setelah semua terekat, kita pastikan kita putar. Yang belum lekat di kanan dan kirinya kita rekatkan dengan lem tembak kembali. Kemudian yang terakhir adalah kita pasang pita. Pita di sini untuk mempercantik buket bunga kita. Sebenarnya lebih cocok warnanya silver, hanya saja yang tersedia saya warnanya gold, nggak apa-apa, masih juga bisa masuk. Jadi saya pasang, saya lem dulu karena ini dari plastik, jadi pasti akan licin dan lari-lari. Jadi di bagian belakang yang
Untuk menutupi selotip yang mengelilingi rangkaian ini, jadi saya tutup dengan pita. Nah, setelah direkatkan dengan lem tembak, kemudian kita ikat di depan. Itu kita tempel pita yang sudah kita buat sebelumnya, kita letakkan di depan. Nah, sudah jadi, buket bunganya sudah jadi. Bagaimana teman-teman dan sahabat semua? Mudah bukan membuat buket bunga, standing buket ya lebih tepatnya. Ini buketnya dari atas, kemudian di bawah. Spesial bisa diberikan kepada orang spesial yang sedang berulang tahun, atau mengucapkan cinta, atau mengucapkan selamat hari ibu, selamat hari ayah, selamat hari ulang tahun anak-anak, dan beberapa event lainnya. Nggak perlu khawatir kalau Anda tidak puas membeli buket bunga di tempat-tempat pembelian bunga, bisa buat sendiri, rangkai sendiri di rumah. Vasnya nggak usah perlu yang mahal, tetapi bisa menggunakan botol bekas yang ada di rumah. Ini bentuk bunganya dari depan. Nah, kurang lebih demikian. Kalaupun udah diberi, bisa diletakkan di pojok atau di atas meja. Ini dari depan ya. Cantik ya, perpaduan warnanya antara ungu, merah, dan pink. Kemudian ini kalau kita pegang dari bawah, ini dari sisi kanan. Demikian tutorial dari Ananta Fiore kali ini untuk membuat standing flower. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, dan ditunggu komen, like, dan sharingnya. Terima kasih.